Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat, semoga istiqomah, dan semoga meraih husnul khatimah. Bersyukur pada Allah pagi ini dibangunkan untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan untuk mempelajari sosok Nabi Muhammad SAW melalui sebagian hadis-hadis Nabi SAW dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Semoga bermanfaat dan semoga semakin menguatkan kita untuk ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan membahas tentang libasun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dijelaskan atau disebutkan riwayat tentang pakaian Nabi, apa yang dikenakan oleh Nabi Muhammad. Tapi berkaitan dengan pakaian ini bukan sekedar apa yang dikenakan, tetapi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan sifat-sifat pakaiannya dan juga sekaligus adab-adab dalam berpakaian. Kalau yang di Syama'il Al-Muhammadiyah tentang apa yang dikenakan oleh Nabi, nanti coba kita bahas terkait dengan apa yang dikenakan oleh Rasul, kemudian bagaimana sifat pakaian Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana adab dalam berpakaian. Pertama, surat Al-Quranul Karim tentang pakaian. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai bani Adam, sungguh kami telah menurunkan bagimu pakaian guna menutupi auratmu dan untuk keindahan. Pakaian takwa itu lebih baik. Demikianlah ayat-ayat Allah agar kalian mengingat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, dalam hidup ini kita dipersilahkan oleh Allah untuk menikmati karunia-Nya, tapi dalam koridor thayyibat, atau biasanya diserahkan dengan halalan thayyibat. Koridornya adalah halalan thayyibat, halal dan thayyib. Thayyib itu aspeknya banyak. Kalau kita telusuri ayat-ayat Allah SWT, kita temukan beberapa aspek dari thayyibat atau kebaikan itu. Nah, pengertian thayyibat itu ada yang melakukan analisis bahasa begini. Thayyibat itu jamak, tunggalnya disebut dengan thayyib. Thayyib itu artinya apa? Baik. Jadi kalau thayyib itu orangnya kalau pulang
hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapat alif dan lam. Alif dan ta thayyibat. Ini mirip dengan dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu baik, itu bahasa Inggrisnya apa? Good. Ya. Kemudian untuk membentuk jamak itu ada huruf S di belakangnya. Kalau good diberi S di belakangnya, artinya apa? Barang. Oke, barang. Nah, thayyib itu baik, dapat tambahan alif dan ta untuk jamak. Ini menegaskan satu konsep produk di dalam Islam itu. Bahwa namanya produk itu harus good, harus baik. Konsep produk di dalam Islam. Kalau nggak baik, itu sebetulnya bukan produk yang direkomendasi untuk dinikmati. Ya. Nah, aspek thayyibat itu banyak. Ada thayyibatu al-ma'kali wal masyrab, makan dan minum yang baik. Thayyibatul ma'kal wal masyrab, makan dan minum yang baik. Ya, kita diperintahkan untuk halalan thayyibat, makan yang baik. Nah, makan yang halal dan yang baik. Yang baik itu hadirin rahmatullah bisa terkait dengan apa yang dikonsumsi, bisa terkait dengan waktu konsumsi, bisa terkait dengan apa yang dilakukan setelah mengkonsumsi sesuatu, setelah makan. Ya. Meskipun halal, kalau waktunya nggak tepat, baik apa tidak Bapak? Makannya malam hari, makannya jam 8 malam, jam 9 malam, habis makan langsung tidur, baik apa tidak baik? Meskipun halal. Ini thayyibatu al-ma'kali wal masyrab. Ada juga thayyibatu al-markab, kendaraan yang baik. Bahkan kalau dalam hadis yang sahih itu, kendaraan yang baik menjadi ukuran dan standar kebahagiaan. Ya. Arba'un minas sa'adati kata Nabi. 4 kunci bahagia. Ya, 4 kunci bahagia. Apa itu? Al-mar'atus sholihah, istri yang sholihah. Kemudian ad-darul wasi', rumah yang lapang. Al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Dan yang keempat al-jarus sholih, tetangga yang baik. Ini ada thayyibatul markab, kendaraan yang baik. Begitu juga hadirin thayyibatul malbas, pakaian yang baik. Nah, pakaian yang baik itu kriterianya apa? Surat Al-A'raf ayat 26 menyebutkan, wahai Bani Adam, aku turunkan bagimu pakaian. Pakaian yang baik itu satu, yuwari sawatikum, menutup aurat. Yang kedua, risha ma yatajammalu bihi finnas, fungsi keindahan. Okay, fungsi keindahan. Kemudian walibasu taqwa, ada yang mengartikan pakaian takwa, tapi ada yang mengambil dari kata takwa itu ada makna wiqayah, perlindungan, sehingga maknanya adalah pakaian yang melindungi, menutup aurat, indah dan melindungi. Nah, sekarang di masyarakat kita muncul istilah pakaian takwa atau baju takwa. Dulu istilahnya baju koko, tapi sepertinya kurang marketing ya, kurang diganti dengan apa Pak? Baju takwa, baju takwa. Modelnya bagaimana Pak? Macam-macam. Seperti itu disebut baju apa? Baju takwa. Nah, baju seperti ini sebenarnya dari Cina Pak, ya. Bukan pakaiannya Rasulullah dan bukan pakaiannya Umar bin Khattab. Ini pakaiannya Jackie Chan, Jet Li dan lain sebagainya. Jet Li. Itu bahasa marketing ya, bahasa marketing. Walibasu taqwa, pakaian yang melindungi. Jadi fungsinya 3, menutup aurat, fungsi keindahan dan fungsi
melindungi. Menutupi aurat karena memang ada yang harus ditutupi, apalagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar aman ya. Demikian pula fungsi keindahan dan lagi hadirin untuk melindungi ini bisa melindungi dari cuaca ya, melindungi dari cuaca. Kalau orang Sudan itu pakaian di atasnya ini Pak itu tebel. Nah, karena di sana itu panas sekali. Ya, di Sudan itu musimnya hanya dua, musim panas dan panas sekali. Ya. Kalau siang hari, sampai kemudian ada beberapa masjid itu kalau sholat Jumat waktunya beda-beda. Ada yang jam 12, ada yang jam 2, ada yang menjelang asar. Ya. Jadi kalau kita membaca kitab fikih itu aplikatif, sana itu aplikatif Pak. Jadi terlihat betul apa namanya kenapa itu dilakukan, diundur karena sangat panas cuacanya. Karena saking panasnya hadirin di sana itu juga kalau kita menjelang asar, sudah sore sebetulnya berwudu menggunakan air keran itu panas. Nah di dalam fikih itu ada bahasan tentang ma'u musyammas. Ma'u musyammas itu air yang ditaruh di bejana, di wadah, kemudian kena sinar matahari. Makruh digunakan sebab berdampak pada kulit. Nah setelah sampai di Malang, saya lihat kalau di Malang air dipanaskan itu nggak panas-panas Pak. Ditaruh di depan, kena matahari, nggak panas-panas. Berarti beda nih, suhunya beda antara di sana dengan di sini. Ya. Nah, kembali kepada masalah pakaian. Yuwari sawatikum warisha, fungsi 3 tadi. Terkait dengan modelnya bagaimana? Kalau terkait dengan model, tidak ada ketentuan tentang model itu. Panjenengan pakai pakaian seperti ini boleh, pakai kera juga boleh, tanpa kera juga boleh. Yang penting tidak menutup aurat, terus kemudian keindahan serta melindungi. Nah, pakai bunga-bunga, ada yang pakai bunga, motifnya macam-macam juga. Ya, mungkin pernah saya ceritakan. Ya, ada teman-teman mahasiswa dari Indonesia, ada sebagian mahasiswa Indonesia itu yang tinggal di asrama. Nah, biasanya kalau pulang itu balik ke Mesir ada yang bawa dagangan. Ada yang saat itu membawa dagangan baju aqua seperti yang panjenengan kan gunakan seperti ini. Cuma kemudian ada motif bunga-bunga. Nah, pembina asramanya, teman-teman manggilnya Syekh Ibrahim, itu beli 3 baju. Ditanya sama teman-teman, sama mahasiswa Indonesia, Ustaz, untuk apa beli baju ini? Untuk ibu saya. Loh, kok untuk ibu? Ini kan baju laki-laki. Loh, ini kan ada bunga-bunga. Bunga-bunga itu kan perempuan. Jadi membeli baju laki-laki digunakan untuk ibunya. Karena ada motif bunga. Saya pernah dan turun apartemen ke masjid pakai sarung. Ke masjid, ketemu dengan anak-anak kecil, ditertawakan. Kenapa kok ditertawakan? Dikira pakai rok. Walaupun sekarang memang kalau di Arab sarung nggak biasa. Kalau kawasan-kawasan Afrika, kemudian daerah-daerah Tantan itu banyak menggunakan sarung. Ada juga orang Arab yang tinggal di Indonesia itu importir sarung, importir sarung. Nah, pasarnya ke sana, ke Afrika dan lain sebagainya. Nah, pakaian dikaitkan dengan adat dan budaya masing-masing. Nggak jadi masalah mengenakan pakaian apa saja selama 3 fungsi itu dijaga. Hanya saja penting bagi kita untuk melihat apa yang dikenakan oleh Rasulullah SAW di samping untuk iktida'u bin Nabi, ya, agar kita kemudian tidak terlalu minor memandang orang dalam berpakaian. Oke. Kenapa kok saya katakan? Kadang orang mengatakan begini, ini orang Indonesia pakai pakaian kayak orang Arab. Padahal pakai pakaian itu dari mana saja
boleh, nggak ada larangan. Ya, biasa-biasa sajalah. Gitu. Kalau bapak ibu, bapak-bapak ke musola atau sehari pakai gamis, ya biasa. Kalau yang bersangkutan ternyata niat untuk mencontoh Rasulullah SAW, luar biasa. Bagi yang tidak mau, ya nggak usah berpandangan minor terhadap yang pakai gamis. Lo yang pakai gamis kok dipermasalahkan, yang pakai baju dari Cina kok nggak dipermasalahkan? Kan gitu lagi. Jadi yang pakai Allah SWT biasa-biasa saja. Santai jabru katanya begini. Nah, apa yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW? Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan, karena ahabbus thiyabi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qamisah. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah itu qamis. Orang Indonesia menyebutnya gamis. Ya tidak salah. Karena orang Saudi itu kalau membaca huruf qaf itu diganti dengan G. Komisun, mereka menyebutnya apa? Komis. Ya, kalau orang Mesir bahasa daerah, bahasa pasaran ya. Kalau huruf qaf itu dibaca ain kalau orang Mesir. Ya. Jauh. Kalau orang Saudi huruf qaf dibaca i. Maaf, kalau kalau orang Mesir huruf jim dibaca i. Jamal Abdul Nasir. Coba tulis saja nama Pak. Kamal Abdul Nasir. Jadi huruf jim dibaca i. Ada teman cerita, dia pernah sholat di sebuah musola. Imam yang biasanya imami nggak datang. Ada makmum maju jadi imam, membaca ayat yang ada bunyian yang juju wa ma'juj, dibaca ya gugu wa ma'guj. Nah, kalau orang Arab qaf menjadi i, asgaf. Aslinya apa? Asqaf. Nah, komis yang dikenakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana modelnya Asma binti Yazid radhiyallahu anha meriwayatkan, kanat yadu ummi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rusli, lengan baju Rasulullah hingga sebatas pergelangan tangan. Hingga sebatas pergelangan tangan. Berarti memakai pakaian Nabi itu sampai pergelangan tangan. Ya, baik di dalam sholatnya maupun di luar sholat. Saya pernah hadirin sholat memakai pakaian dengan pendek. Kemudian setelah itu di WA oleh seseorang. Di WA-nya agar sempurna kalau sholat pakai baju lengan panjang. Saya sampaikan terima kasih. Pakai baju lengan pendek sholat sah atau tidak sah? Ya sah. Kalau di Indonesia sopan apa tidak sopan? Ya sopan. Sopan. Kalau pakai jin harus diruqyah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pakaian yang dikenakan oleh Nabi. Di antara ahli hadis itu ada yang membuat kategorisasi tentang hadis Nabi. Ada perkataan, ada perbuatan, dan ada pengakuan. Ada perkataan, ada perbuatan, dan ada pengakuan. Terkait dengan perbuatan Nabi SAW ada klasifikasi. Ada perbuatan Nabi yang terkait dengan tasyrik atau terkait dengan hukum. Maka bila berhubungan dengan hukum, wujubul ittiba'i, wajib untuk mengikuti. Kalau terkait dengan hukum. Tapi ada perbuatan Rasulullah SAW tidak berdimensi hukum, tapi berkaitan dengan adat dan kebiasaan. Seperti ini dalam pandangan di antara ahli hadis menyebut
al-ibahatu. Ibahah itu boleh mencontoh, boleh juga tidak. Sifatnya boleh. Jadi panjenengan boleh mengenakan gamis, boleh juga tidak. Bukan berarti yang nggak pakai gamis itu ini nggak cocok dengan sunnah Nabi SAW. Tidak seperti itu. Oke, boleh. Seperti Rasulullah itu profesinya apa Bapak? Pedagang. Profesinya pernah beliau itu sebagai pengembala, kemudian pernah dagang. Nah, jenis profesi ini kan perbuatan Nabi SAW dan tidak ada kaitannya dengan tasyrik. Beda dengan hukum-hukum yang mengatur profesi. Lain lagi, itu ada ucapan, ada ketetapan dan sebagainya. Tapi kalau perbuatan Nabi SAW itu kemudian karena tidak terkait dengan tasyrik, boleh. Jadi panjenengan dalam menentukan profesi boleh memilih profesi sebagai pedagang, boleh juga memakai profesi sebagai peternak. Tapi nanti kalau berbisnis harus mengikuti hukum-hukum bisnis. Paham Bapak Ibu? Nah, demikian pula dengan pakaian ini, Rasulullah SAW mengenakan gamis sehingga boleh bagi panjenengan, bagi kita semua memakai gamis, dan kita anjurkan untuk meniati seperti ini untuk ittibaur Rasul SAW agar bernilai tambah. Ada nilai plusnya. Nah, boleh juga memakai pakaian-pakaian biasa seperti yang Bapak ini kan beragam. Iya, beragam. Nah, kalau di Arab itu kan putih semua, gamis semua. Walaupun ada juga yang tidak. Untuk zaman sekarang sudah mulai berkembang seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW suka memakai hibarah. Apa itu hibarah? Ini penjelasannya, yang pakaian yang paling disukai oleh Nabi adalah hibarah, kain yang direnda dan bergaris. Kain yang berenda dan bergaris. Dan dijahit Pak, jangan tidak dijahit. Selain memakai pakaian gamis, Nabi juga pernah memakai pakaian jubah dari rum yang lubang lengannya agak sempit. Nah, ini berarti kalau dulu mungkin Bapak Ibu, ini saya dapat cerita saja, benar apa tidak. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, ya, kalau ada orang Indonesia pakai celana, pakai dasi, itu dianggap apa? Londo. Bahkan bukan hanya disebut londo, disebut apa Pak? Dikaitkan dengan akidah juga. Kalau dulu itu. Nah, pakaian itu penting karena kaitannya dengan identitas. Pakaian itu penting kalau dulu identitas seseorang ditentukan oleh pakaiannya. Kemudian berubah. Sekarang identitas seseorang ditentukan oleh KTP-nya, isinya. Tapi di tengah masyarakat, identitas dalam pakaian itu masih dipentingkan. Panjenengan kalau masuk pasar atau ke pasar, kalau sekarang mungkin sudah nggak terlalu, tapi ada kecenderungan orang yang jualan daging itu memakai kopiah haji. Pakai kopiah haji. Kenapa kok pakai kopiah haji? Itu simbol halal. Simbol halal. Panjenengan kalau masuk pasar, kemudian yang jualan pakai kopiah haji, jenengan bertanya kan ini halal apa tidak? Enggak, harus disimbolkan oleh. Jadi itu makna simbol-simbol yang dipakai Allah. Kalau sekarang sudah ada halal mu'in, halal digital misalnya. Halal. Tapi kalau di Indonesia yang menerbitkan halal itu ada pemerintah dan swasta. Pemerintah itu Kementerian Agama BPJH, kemudian yang swasta percetakan. Jadi panjenengan kalau buka warung, kemudian mau buat spanduk tulisan warung, bilang
tolong nanti ditulis halal. Dikasih apa tidak Bapak? Dikasih halal. Dikasih halal. Nah, halal juga disimbolkan oleh pakaian penjualnya itu. Pakaian penjualnya. Kalau di Bali pernah hadirin Allah ke Bali 1 bulan di sana. Kalau ke warung itu melihat ini muslim atau tidak, itu bukan tulisan halal di warung memang, tapi di dalamnya ada ayat kursinya apa tidak. Jadi warung itu ditempel, wah ini apa halal muslim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi pakaian itu menentukan identitas, terutama dulu, terutama dulu. Kalau sekarang muslim atau tidak sudah diganti dengan KTP yang ada tulisannya agama Islam. Tapi nanti kalau KTP-nya tidak ada kolom agama, akan kembali untuk melihat identitasnya bagaimana. Tetapi ini penting. Apa pentingnya? Kalau terjadi sesuatu orang yang misalnya wafat di jalanan, ini dimakamkan di makam muslim atau tidak, kan begitu identitasnya. Dinikahkan secara Islami apa tidak. Nah, sudah ditentukan oleh walaupun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pakaian kan tidak menjamin. Pakaian tidak menjamin orang itu bagaimana dan lain sebagainya. Tetapi kalau zaman dulu pakaian itu menjadi penanda agama seseorang, penanda status seseorang. Kalau di Mesir itu hadirin, kalau ada orang pakai jubah, kemudian pakai kopiah yang merah, kemudian ada lilitan putih, wah ini penghafal Quran, syekh yang hafal Quran. Tidak semua orang memakainya. Tidak semua orang memakainya. Pakaian kebesaran. Nah, zaman dulu para ulama itu hadirin yang dirahmati Allah meletakkan baju kebesarannya itu di belakang pintu. Belakang pintu. Ketika ada tamu dan beliau tidak berkenan atau saat itu tidak menerima tamu, kok kemudian datang tamu, pakaian kebesaran itu dipakai, kemudian buka pintu. Apa? Menandakan bahwa saya mau pergi, gak menerima kamu. Kalau bahasa Al-Quran itu kalau kamu datang bertamu, bila tuan rumah gak ada waktu dan kamu disuruh pergi, ya pergilah. Suruh pergi. Orang Barat mempraktekkan itu. Teman-teman bercerita yang pernah kuliah, kalau misalnya nggak ada janjian dengan dosennya atau pembimbingnya, kok datang ke rumahnya disuruh mohon maaf saya tidak menerima tamu, ya biasa saja pulang. Kalau masyarakat sini hadirin partai Allah, kemudian bertamu, mohon maaf Pak, ya saya tidak menerima tamu. Kira-kira apa komentar itu? Kalau gitu yang Islami orang Australia orang sini. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, pakaian itu menandakan identitas dulu, ya. Kemudian menunjukkan juga ini profesinya apa. Nah, boleh memakai pakaian yang baik, boleh memakai pakaian yang baik. Ada dalam riwayat disebutkan begini, ada sahabat pakaian itu biasa-biasa, bahkan boleh dikata kurang bagus. Ditanya oleh Nabi, kamu nggak punya pakaian ya? Kamu nggak punya nikmat? Punya ya Rasulullah, saya punya pakaian, saya punya sepatu dan sebagainya. Kenapa kok tidak kamu pakai? Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu ayyara athara nikmatihi ala abdi. Allah itu senang melihat wujud nikmat hamba, nikmat yang diberikan kepada hambanya itu. Jadi Bapak Ibu, kalau panjenengan punya nikmat, tunjukkan kalau diberi nikmat oleh Allah. Kalau punya pakaian yang bagus, pakai, terutama ke masjid atau rumah Allah SWT. Allah itu suka seperti itu. Tunjukkan nikmat itu di dalam konsumsinya, dalam donasinya, dalam rumahnya dan lain sebagainya.
cuma harus tepat. Jangan sampai begini, dilihat dari pakaiannya, kayaknya orang ini gajinya 20 juta. Dilihat dari pakaiannya, dilihat dari rumahnya, wah ini kayaknya orang ini gajinya 30 juta per bulan. Dilihat mobilnya, oh ini kayaknya cicilannya sekian per bulan. Tapi kalau dilihat zakatnya, kok kayaknya gajinya 5 juta. Kan diketahuan Pak, berapa persennya kegajian. Ya. Jadi kalau ini aneh, dilihat pakaiannya gajinya besar, dilihat rumahnya gajinya besar, tapi dilihat zakatnya kok gajinya kelihatan kecil. Seharusnya kalau pakaiannya bagus, rumahnya bagus, zakatnya bagaimana Pak? Besar. Zakatnya besar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warna baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Samurah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Alaikum bil bayadi minats thiyabi falyalbasha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum." Kenakanlah oleh kalian pakaian berwarna putih. Hendaklah orang yang hidup dari kalian memakainya, dan hendaklah kain kafan orang yang meninggal dari kalian dengannya. Sesungguhnya ia adalah sebaik-baik pakaian. Kalau di Arab hadirin, pakaian warna putih itu sangat cocok, apalagi di bawah terik sinar matahari, dan memantulkan dia. Tidak panas. Tapi kalau di Arab hadirin, pakaian apa saja kita nggak keringatan. Ya. Kalau di jenengan umroh dan sebagainya, berangkat umroh 15 hari, cukup pakai baju bawa 2 helai baju. Itu nggak jadi masalah. Nggak bau dan lain sebagainya. Kenapa nggak keringatan? Kalau di Indonesia bagaimana? Apalagi di Surabaya, Lampungnya Gresik, masya Allah. Di Sudan juga panas, saking panasnya Sudan bilang, kayaknya kita nanti nggak akan dimasukkan ke dalam neraka karena sudah merasakan panas di dunia. Mereka ada guyonan seperti itu. Nah, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk alaikum bil bayadi minat thiyabi. Nah, ini kan perintah, tapi alaikum bil bayadi. Perintah itu hukum asalnya wajib. Tetapi bila ada alasan atau qarina yang menjelaskan berbeda, maka hukum perintah ini tidak wajib, bisa sunnah. Oke, bisa sunnah. Sunnah itu kalau di dalam pengertian ahli hadis, perkataan, perbuatan, dan pengakuan Nabi. Itu kalau sunnah versi ahli hadis. Kalau sunnah versi usul fikih, arahan Allah, khitabullahi, arahan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, ya, terkait dengan perbuatan mukallaf yang diperintah tapi perintahnya tidak tegas. Itu kalau versi usul fikih. Kalau versi fikih, sunnah itu adalah perbuatan yang bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan kenapa? Tidak berdosa. Itu versi fikih. Kalau versi orang ekonomi, sunnah itu bila dilakukan untung, bila ditinggalkan rugi. Ya. Nah, itu versi orang bisnis. Ya, versi orang bisnis. Dapat pahala itu kan untung Pak ya. Kalau nggak dapat itu rugi. Pedagang itu kalau punya modal nggak diputar itu rugi. Oke, itu rugi. Nah, jangan pilih yang mana silahkan. Sunnah alaikum bil bayadi minat thiyabi. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana awsaful libasin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat pakaian Nabi? Yang pertama adalah an-nadhafatu, bersih. Oke. Ya, Rasulullah itu suka bersih, bukan hanya dalam masalah baju, dalam segala hal. Karena ciri Islam, al-Islamu nadhifun, Islam itu
bersih. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Bersih badan, bersih pakaian. Ya alhamdulillah orang Indonesia ini hadirin yang dirahmati Allah luar biasa. Oke. Dalam satu hari mandinya berapa kali Bapak? Minimal 1 kali. Ya, minimal 1 kali. Ya. Bahkan ada yang seperti minum obat sehari 3 kali mandi. Ada yang pagi dan sore. Kalau kebiasaan orang Arab hadirin yang dirahmati Allah SWT, karena di sana nggak berkeringat tadi itu, ya, kadang mandi itu seminggu sekali. Oh, tapi minyak wanginya bagaimana? Masya Allah. Ya, minyak wanginya Masya Allah. Ya. Jadi karena memang sunnahnya mandi itu berapa kali? Ya nggak disalahkan juga, seminggu sekali itu pas hari Jumat itu nggak disalahkan. Ya. Apalagi hadirin kalau musim dingin, kalau musim panas lain lagi. Ya, kalau musim panas lain lagi. Kalau musim dingin kami pernah mengalami pakaian itu lapis 3. Di kamar itu kita seminggu sekali buka jendela. Kita buka sekali seminggu. Jadi agak jarang lah buka jendela karena saking dinginnya. Di dalam ruangan kamar kita pasang bola lampu 300 watt. Tapi nggak pernah lepas Pak ya. 300 watt untuk menghangat ruangan. Jadi an-nadhafah, bersih. Yang kedua, at-thayyib, ay thayyibur raihah, wangi. Pakaiannya wangi. Kemudian yang ketiga at-tawadhu. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an fi libasihi. Beliau tawadhu dalam pakaiannya. Pakaian yang tawadhu itu bagaimana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sombong itu maksiat hati, tapi kadang bisa terdeteksi dari fisik. Tapi itu bukan ukuran fisik itu. Rasulullah itu mengatakan begini, tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sedikit kesombongan. Seorang sahabat ingin klarifikasi, ya Rasulullah, si fulan itu sangat senang pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Dijawab oleh Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Sombong itu adalah batrul haqqi wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan membenci orang lain yang membawa kebenaran. Batrul haqqi wa ghamdun nas. Jadi penampilan fisik itu bukan ukuran kesombongan, tetapi hadirin Allah, kadang dari pakaian yang dikenakan orang terkandung unsur kibr di dalam hatinya. Makanya dulu hadirin yang dirahmati Allah, pakaian itu menunjukkan status sosial. Semakin panjang pakaiannya, seperti pengantin gitu, ini semakin kaya, wangi-wangian dan pakaian yang panjang. Makanya kemudian dilarang pakaian panjang-panjang itu. Kenapa? Alasannya di antara disebutkan oleh Rasulullah agar abqa, atsqa, wa anqa. Jadi alasan pakaian yang lembre panjang-panjang itu abqa, atsqa, wa anqa. Abqa agar lebih awet, abqa. Anqa agar lebih napi, lebih bersih. Kemudian atsqa agar kelihatan lebih bertakwa. Kalau dipikir ya memang benar tadi. Kalau pakaian misalnya bapak celananya terlalu panjang, biasanya kan pakai pakaian jeans, pakaian panjang, keinjek-injek. Bersih apa tidak bersih Bapak Ibu? Tidak bersih. Bahkan sobek-sobek kan kadang-kadang juga begitu. Disobek. Kalau ada orang pakai celana disobek-sobek, jangan dimarahi. Itu ada sejarahnya.
Nabi Musa, pada syariat Nabi Musa itu hadirin, kalau pakaian kena najis itu tidak dicuci tapi disobek. Jadi kalau ada pakaian yang sobek-sobek, mungkin pengikut Nabi Musa alaihissalam. Kalau pakai celana kok sobek-sobek aja, pengikut Nabi Musa. Pas kena najis disobek, tidak dicuci. At-tawadhu kemudian libasul baya atau labsul baya, memakai pakaian yang putih. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab-adab dalam berpakaian. Ini sudah syuruk tapi saja belum setengah 6. Saya teruskan saja ya. Adab-adab dalam berpakaian. Yang pertama adalah at-tayammunu inda labsil thiyab. Memakai pakaian mendahulukan tangan kanan. Mendahulukan tangan kanan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tanaqqulihi wa tarajjulihi wa dhuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Rasulullah itu senang memulai segala sesuatu dengan tangan kanan, atau sebelah kanan. Pakai sandal, pakai sepatu juga yang kanan terlebih dulu Bapak Ibu. Kemudian dalam bersuci begitu juga mendahulukan bagian yang kanan dalam semua urusannya. Kalau orang Arab itu sampai pada kalau kita mau naik lift atau keluar pintu, 2 orang berjalan bersamaan, kemudian pintunya misalnya nggak cukup dan lain sebagainya, mengatakan begini, yamin awalan, yang kanan duluan. Yamin awalan. Makan juga tangan kanan Bapak Ibu. Makan minum juga pakai tangan. Jangan makan minum menggunakan tangan kiri. Kadang kan makan nggak pakai sendok nih. Kemudian kalau minum menggunakan tangan kiri. Ada temen gini, ketika makan tangan kanan, minum tangan kiri. Diingatkan kalau kamu minum gunakan tangan kanan, jangan tangan kiri. Tangan kanan saya kotor. Dijawab, kotornya gelas bisa dicuci, tapi kalau kotornya hati sulit mencucinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar barokah dan agar tidak diikuti setan. Teman saya itu cerita begini, adiknya waktu itu makan nggak baca bismillah. Ketika minum dimarahi sama kamu makan nggak baca bismillah. Tapi ketika minum kemudian baca bismillah. Kamu tadi makan nggak baca bismillah, minum pakai bismillah. Apa jawabannya? Biar setannya keserotan. Tidak seperti itu. Jadi makan minum agar barokah, tidak diikuti oleh setan. Bismillah. Karena kalau kita masuk tanpa baca doa, itu setan senang. Wah, ada tempat nginep malam ini. Ada tempat nginep. Kalau makan sudah tidak baca bismillah, setan juga senang. Wah, dapat makanan malam ini. At-tayammum mengenakan tangan kanan terlebih dahulu. Tapi kalau kaos itu mana dulu Bapak Ibu? Kepala. Tapi bisa juga, bisa juga tangan kanan terlebih dahulu. Selanjutnya, berdoa saat mengenakan baju baru. Napa Bapak Ibu? Doa memakai baju baru apa? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan doa, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau memberikan aku pakaian. Aku memohon kepadamu kebaikan pakaian ini dan kebaikan bahan-bahan atau ma suni'a lahu, apa yang dibuat untuk baju. Aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan dari keburukan apa yang dibuat untuknya. Ya, jadi
Ini doa. Pak boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Ada juga alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian ini, memberikan rezeki kepadaku pakaian ini tanpa upaya, tanpa daya dariku. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosanya diampuni oleh Allah. Masya Allah, luar biasa. Memakai pakaian bisa menjadi sebab diampuni dosa. Tapi zaman sekarang hadirin yang dirahmati Allah SWT, memakai pakaian jadi sebab dosa. Dosa yang memakai dan dosa yang melihat. Ya, yang menjadi sebab itu lebih besar. Jadi sunnah Nabi itu hadirin, beliau tidak mau menjadi sebab orang lain berbuat dosa. Kaedahnya itu, jangan menjadi sebab orang lain berbuat dosa. Di antaranya Rasulullah itu pernah iktikaf di masjid, dijemput oleh Sofia istrinya, kemudian Sofia diantarin pulang, berpapasan dengan dua sahabat Ansar. Dua sahabat ini dipanggil, wahai sahabatku, ini Sofia istriku. Ya Rasulullah, kami gak berprasangka apapun. Kata Nabi, memang kamu sekarang gak berprasangka, tapi setan itu mengikuti aliran darah. Sekarang kamu gak bilang apa-apa, tapi setelah jarak ke sana kamu akan mengatakan, tadi Rasul jangan sama siapa ya? Bisa langsung bilang gitu. Ya. Apalagi sekarang setan bukan saja mengikuti aliran darah, tapi aliran pulsa dan paket data. Ya. Ini kaedahnya Pak, Rasulullah nggak mau menjadi sebab orang curiga. Makanya dalam pernikahan itu hadirin ada walimah. Inti walimah itu adalah al-i'lan, pengumuman. Oke? Inti i'lan itu adalah pengumuman agar orang tidak curiga. Makanya hadirin pada Allah, kalau orang berjalan dengan suami istri itu kan tidak dicurigai, Pak, dan tidak jadi sebab kecurigaan orang. Identitasnya jelas. Kalau bisa dikasih tulisan ini istriku. Ya. Nah, kita ini Bapak Ibu tinggal di daerah kampus. Di kampus ini luar biasa. Kalau mahasiswa kebanyakan bukan suami istri. Karena sama mahasiswa kan bukan suami istri lagi, masih bukan suami istri. Tapi kalau goncengan bagaimana nanti? Biasanya semakin rapat goncengan itu bukan suami istri. Kalau suami istri hadirin, goncengan tidak rapat-rapat, karena antara suami dan istri ada anak nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, adab yang lain, ma yaqulu man ra'a ala akhihi thawban jadidan. Apa yang dikatakan ketika melihat temannya memakai pakaian baru. Diriwayatkan karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza labisa ahdukum thawban jadidan qila lahu tubla wa yukhlifullahu ta'ala. Tubla itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhlifullah, dan Allah menggantinya. Maksudnya hadirin ketika melihat temannya pakai pakaian baru, menyadari bahwa nikmat itu adalah ujian dan juga sekaligus mendoakan yang bersangkutan. Ya. Jangan sampai ketika ada teman pakai pakaian baru kemudian dirasani. Ya, dirasakan. Kemudian apalagi hadirin yang dirahmati Allah SWT, kalau memakai baju jangan jadi sebab orang lain rasa-rasa. Kalau memakai baju, kalau sholat juga demikian, jangan menjadi sebab tidak khusyuknya orang sholat. Sehingga dihindari kalau ke masjid, jangan memakai pakaian yang di belakangnya ada tulisan-tulisannya.
Ya. Sarung rata-rata di belakang semua. Kebanyakan. Jangan ada tulisan di belakangnya. Tapi kalau tulisannya yang baca tulisan ini kerak, wah ini semakin banyak. Oke. Kalau kemudian memakai mukena juga yang biasa-biasa. Khawatir yang di belakangnya nggak khusyuk. Allahu Akbar. Bagus sekali rendang mukena depan saya ini. Di mana ya belinya ini? Makanya online ini kan. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati Allah SWT, memakai pakaian tapi tidak berlebihan, indah tapi tidak berlebih-lebihan tadi ya. Bahkan dianjurkan oleh Al-A'raf 32, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi." Siapa yang mengharamkan perhiasan yang diciptakan oleh Allah untuk hamba-hambanya? Pakai pakaian yang bagus, terutama ketika sholat, tetapi jangan ada unsur kesombongan. Dalam hadis yang sahih disebutkan, kulu washrabu wa tasaddaqu wa libasu min ghairi makhilatin wala sarafin innallaha yuhibbu an tura ni'matuhu 'ala 'abdi. Makanlah, minumlah, kemudian bersedekahlah, berpakaianlah tanpa sombong dan berlebihan. Sungguh Allah senang melihat wujud nikmatnya ada pada hambanya. Kemudian at-tawadhu fi thiyab, tawadhu dalam berpakaian, pakaiannya bersih, kemudian tidak memakai satu sandal atau satu sepatu. Jadi kalau sepatunya yang satu hilang, mendingan nggak pakai sama sekali. Oke, kalau panjenengan keluar masjid loh, sandal yang satu mana kok nggak ketahuan? Pulang itu nggak usah pakai sandalan semuanya. Apalagi dan ngambil sandal yang lain. Jangan. Selanjutnya hadirin rahmati Allah, ini ya, Allah yamshi fi na'lin wahidatin. Karena Rasulullah bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Jangan mengenakan satu sepatu atau satu sandal. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah terkait dengan pakaian Nabi Muhammad SAW dan juga adab-adab berpakaian. Semoga bermanfaat. Moga bila ada hal yang didiskusikan, ada beberapa menit, monggo saya persilakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi awladina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma qina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba nabiyyika wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak